Ada apa nih? Bentar, coba cek dulu deh. Podcast Nyigos Export School. Halo Algoner, selamat datang kembali di episode kedua dari Nyimak Algons at Podcast Kuy. Aku Mahes dari FISIP Angkatan 2022. Dan aku Sony dari Fakultas Hukum Angkatan 22. Di sini kita bakal nemenin kalian sepanjang episode ini. Nah Mahes, hari ini kita bakal bahas apa sih? Hari ini kita akan membahas tentang salah satu isu yang paling bisa dibilang besar sih ya di Indonesia ini. Salah satunya adalah tentang pengelolaan sampah seperti itu. Waduh, kenapa nih kok itu jadi masalah besar? Nah, gini Son, aku kemarin sempat baca-baca berita ya. Jadi peneliti BRIN Wahyu Purwanta dalam paparannya yang berjudul Pengelolaan Sampah di Indonesia Tantangan dan Harapan mengemukakan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia saat ini masih memiliki banyak tantangan. Beliau menyampaikan dari 41 juta ton timbunan sampah yang terkumpul dari 149 kota atau kabupaten dalam 1 tahun, sampah yang berhasil dikelola hanya sebesar 43%. Maka porsi sampah yang tidak terkelola masih lebih besar dari sampah yang sudah dikelola. Waduh, ngeri banget sih. Terus juga kamu tahu nggak sih, kayak tempat pembuangan sampah di Indonesia itu, mereka itu kayak bahkan mereka sampai menggunung gitu timbunan sampahnya. Dan contohnya kayak Bantar Gebang yang viral banget kan. Terus di Surabaya sendiri ada TPA Benowo yang juga nggak kalah menggunungnya gitu. Nah, dan ini fenomena itu nggak cuma terjadi di kota-kota itu aja, tapi juga hampir di semua kota-kota besar di Indonesia. Bener, ngeri banget gak sih Son? Nah, kalau gitu topik ini penting banget nih Mayas buat kita sampaikan ke Algoners dan juga ke generasi muda Indonesia, supaya generasi muda Indonesia dan Algoners ini bisa punya kepedulian mengenai lingkungan dan juga tentang pengolahan sampah. Bener banget Sony. Jadi yuk Algoners ikuti terus Nigon X Podskuy. Nah, di episode spesial ini kita nggak cuma sendiri nih Mahes, kita juga kedatangan temanku Cia. Nah, kemarin Cia ini berkesempatan buat ngadain project yang berkaitan dengan lingkungan. Projectnya itu namanya AIA Lingkungan, dan dia di sana itu berperan sebagai sebagai project officer, Nah, yuk kita sambut nih Cia. Halo Alicia Cia. kita. Gimana nih kabarnya Cia? Puji Tuhan baik. Mahes, Sony apa kabar nih? Puji Aku Tuhan puji Tuhan baik juga baik. Kesibukannya apa nih sekarang nih? Wah, sekarang sibuknya lagi mempersiapkan UAS ya gitu. Oke. Bentar lagi udah pada mau UAS nih. Iya bener banget. Nah, Cia, mungkin kamu boleh nih ngeperkenalin dirimu sedikit mengenai kamu ini siapa. Mungkin banyak Algoners di sini yang belum kenal nih sama kamu. Oke. Hai Algoners, kenalin aku Alicia Agatha Tarigan. Aku dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Angkatan 2022. Dan kebetulan aku adalah salah satu staf di Divisi Pelayanan Masyarakat KMK Santo Algons. Oh iya, Mahes, Alicia ini kebetulan kemarin sempat seproject sama aku. Project apaan tuh? Kok kayaknya menarik banget nih. Jadi projectnya itu kayak yang tadi aku udah jelasin juga, namanya itu AIA Lingkungan. AIA ini Algons in Action. Nah, singkatnya Algons in Action yang kita kemarin lakuin itu bertemakan lingkungan, dan kita itu lakuin kegiatan mengambil sampah di CFD gitu. Oke loh, kok pas banget ya sama topik pembicaraan kita kali ini ya. Itu emang kegiatannya ngapain aja sih kira-kira? Nah, jadi sebelum aku ceritain nih, jadi AIA Lingkungan itu apa, tidaknya aku perkenalin dulu kali ya, AIA itu apa nih ke teman-teman Algoners gitu. Jadi AIA itu atau yang kita kenal sebagai Algons in Action merupakan sebuah kegiatan aksi nyata sebagai bentuk partisipasi dari KMK Algons terhadap lingkungan dan masyarakat nih. Jadi di situ tuh ada 3 fokus, ada lingkungan, kesehatan, terus ada pendidikan juga. Kebetulan yang kemarin baru aku jalanin sama Sony itu kita ngelaksanain AIA Lingkungan. Temanya itu Handle Your Trash, Protect the Earth. Jadi memang kita mengangkat tema untuk mengelola sampah secara individu gitu. Terus kita ngelakuinnya itu di Car Free Day Jalan Raya Darmo di sekitar Taman Bungkul gitu. Wah
menarik banget nih kayaknya kegiatannya nih. Waduh. Oke. Tapi sebelum itu aku mau nanya-nanya dulu deh. Kenapa sih kamu melaksanakan kegiatan AIA itu? Alasannya apa nih? Oh, kalau alasannya yang pertama ya, kayak yang aku bilang. Jadi AIA sendiri tuh sebuah proker yang sebagai bentuk partisipasi dari KMK Alguns nih untuk lingkungan dan masyarakat sekitar. Terus kedua, kita sebagai mahasiswa nih, kita tuh sebagai seorang mahasiswa udah sewajarnya nggak sih ngebuat kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak-dampak positif untuk lingkungan kita gitu. Nah, untuk alasan sendiri kita kenapa mengangkat tema sampah, seperti yang kamu bilang tadi ya, sampah ini tuh udah jadi masalah besar banget di kita. Dan dari kegiatan ini tuh kita pengen menumbuhkan kesadaran diri nih dari masing-masing individu untuk gimana mereka untuk ngelola sampah masing-masing, gimana cara mereka supaya nggak buang sampah mereka di tempat-tempat sembarangan gitu. Oke, jadi alasannya mulia sekali ya alasannya ya. Oke, pada waktu itu tuh pesertanya ada berapa orang dan diikuti oleh siapa aja? Nah, kebetulan kemarin kita sistemnya itu open volunteer ya. Jadi kemarin ada sekitar 18 orang, itu ada 11 volunteer dan ada 7 panitia. Dan untuk sasaran pesertanya itu sendiri itu dari anak-anak KMK Santo Alguns. Oke, nah tadi kan aku sempat dengar-dengar nih katanya dilaksanainya di di CFD Jalan Raya Darmo Iya, ya. benar. Nah, itu kenapa sih harus di situ, harus di CFD? Kenapa enggak di tempat-tempat lain kayak misalkan pasar, sekolah atau mungkin bahkan lingkungan kampus gitu loh? Oke, kenapa harus di CFD gitu? Nah, seperti yang kita tahu ya, bahkan kita sendiri nih, Sony Mas itu tahu banget gitu kalau CFD itu sebuah kegiatan yang benar-benar banyak kasih dampak positif kan. Mulai dari ngasih ruang ke banyak orang untuk berolahraga, terus juga mengurangi polusi gitu. Tapi banyak juga orang yang nggak sadar kalau CFD itu menghasilkan dampak negatif. Salah satunya itu sampah. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di selama CFD itu tuh banyak banget sampah yang dibuang secara sembarangan. Jadi kita tuh pengen nunjukin gimana cara nanggulanginnya ke teman-teman yang ikut CFD yang di sana gitu. Jadi kita tuh nggak bisa cuman mandang sisi positifnya aja, kita harus lihat sisi negatifnya dan gimana kita menanggulanginya gitu. Oke. Nah, pastinya tentunya sebuah acara itu kan butuh persiapan ya. Iya, Nah, benar banget. persiapan apa sih yang kamu siapkan untuk kegiatan AIA itu? Untuk AIA lingkungan ini sendiri kebetulan persiapannya nggak yang banyak banget ya, tapi kurang lebih itu kita persiapan 1 bulan lah untuk membentuk panitianya, terus juga untuk plottingan alurnya, terus nyiapin barang-barang kayak trash bag, terus sarung tangan untuk ngutip sampahnya gitu. Jadi ya nggak terlalu berat lah. Oke. Tapi Cia, selama kamu berproses kira-kira ada hambatan nggak sih? Untuk hambatannya sendiri nggak yang besar-besar banget sih Son, seperti yang kamu tahu ya, kamu salah satu panitia juga, kita Iya. bareng gitu. Jadi tuh hambatannya itu kemarin kebetulan di situ pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Jadi sebelumnya AIA ini pengen dilaksananya tuh tanggal 22 April bertepatan dengan Hari Bumi. Nah, karena kebetulan di situ Hari Raya Idul Fitri, kita harus geser 1 minggu ke depan. Nah, pas kita udah dapet tuh tanggalnya tanggal 7, ternyata ada kegiatan lain. Akhirnya kita undur lagi jadi tanggal 14 gitu. Jadi lebih ke waktunya aja. Bukan hambatan-hambatan yang gimana-gimana ya Cia. Enggak, panitianya juga oke. Oke, mantap. Cia, tapi selama kalian ngelakuin, kamu dan teman-teman ngelakuin, kira-kira tanggapan dari masyarakat yang ngamatin kegiatan kalian tuh gimana sih? Wah, kemarin itu tanggapannya lumayan menarik dan menurutku benar-benar sesuai tujuan utama kita sih untuk menarik pandangan mereka supaya mereka tuh kesadaran dirinya tuh terbangun gitu. Jadi selama kita ngutip-ngutip di sampah di sana tuh banyak banget yang liatin. Jadi waktu kita bawa trash bag terus kita ngambil sampah di dekat mereka itu mereka ngeliatin. Bahkan ada beberapa itu yang mereka lagi megang sampah gitu, terus mereka ngeliat kita manggil kayak mbak ini sampahnya gitu. Terus ada beberapa orang juga yang ikut-ikut bantu. Jadi seru banget. Kita senang banget sih dapat feedback yang baik dari mereka. Iya, seru banget Maya. Kebetulan aku juga ikut juga. Kamu FOMO kan pasti. Aduh, iya kebetulan Sayang banget. aku waktu itu nggak bisa ikut gitu. Kayak setelah mendengar pendengaran dari Cia, aku jadi kayak aduh nyesel banget gitu kok nggak Rugi-rugi. ikut waktu itu. Aduh, parah. Padahal seru pol kan Son. Wow. Aduh. Cia, buat pengelolaan sampahnya, sampah-sampah yang kemarin udah diambil dari CFD itu
kalian kemanain? Nah, kebetulan kemarin kita tuh dapat sekitar 7 trash bag ya di sana, dan itu kita buang. Jadi ada bak sampah di area CFD itu kita buangnya di sana. Karena pada awalnya sebenarnya kita tuh mau jual ya di bank sampah, tapi setelah kita dapat alurnya ternyata lumayan rumit karena kita harus pilih sampahnya disatuin jadi satu-satu jenis gitu. Jadi kita milih untuk sementara kita buang dulu. Tapi kalau mungkin ada kegiatan lagi dan kita bisa menghasilkan sampah yang lebih dan ada waktu lebih, mungkin kita akan jual. Karena lumayan kan. Lumayan banget sih. Banget sih itu. Kapan lagi Kapan lagi kok ngumpulin sampah, Sampah, dapat dapat duit Iya, gitu kan. Iya. Lingkungan bersih, cuan pun masuk. Sampah pun juga gratis gitu kan. Iya. Tuh. Oke. Tapi gini Cia, kemarin itu aku sempet denger dari salah satu volunteer, inisialnya Sony ya. Inisialnya Sony, kalau sebenarnya kalian itu di sana itu kayak mengunderestimate sampah-sampah di sana gitu. Jadi kalian kayak mengira CFD itu tempatnya bersih, tapi kenyataannya memang sesuai di luar dugaan kamu gitu, di luar ekspektasi kamu gitu tuh sampah di sana gitu. Iya bener sih, tapi sebenarnya nggak di luar ekspektasi juga, karena dari awal tuh kita mikir tuh emang CFD tuh bersih ya. Emang waktu kita kesana tuh CFD tuh bersih kan Son, jalan rayanya tuh Bener. bersih karena emang ada tempat sampah. Tapi ini ya, Tapinya nih kayaknya nih nggak benar. tapi Ya. nih tahu kan itu di area CFD tuh ada taman ya di tengah-tengah yang panjang banget. Ya tahu. Itu pada buang sampah di situ. Waduh. Itu nggak tahu ya ada inisiatif apa ngebuang sampah di situ padahal ada tempat sampah yang deket gitu. Tapi Miris mereka banget pada sih. ngebuangin sampah ke tanaman-tanaman itu. Nggak tahu apakah biar nggak kelihatan, biar sampahnya jadi numpuk, itu kita nggak tahu gitu. Jadi memang kalau untuk jalan rayanya sendiri tuh bersih karena memang di sekitarnya itu banyak tempat sampah, terus ada tukang Tukang bersih-bersih sapunya. juga gitu. Tapi ya gitu, ternyata sampahnya tuh banyak banget di area tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman di sekitar CFD itu. Jadi emang nggak kelihatan, dan kita juga masih banyak sih sampah-sampah yang ketinggalan yang nggak bisa kita jangkau ngambilnya gitu. Oke. Itu emang miris banget ya ngeliatnya Iya, ya gitu. Udah sedih ada tempat banget gitu. sampah tapi kok malah masih buangnya tuh di sembarangan. Bahkan di tempat-tempat yang memang seharusnya dinikmati keindahannya malah dihiasi oleh sampah-sampah Bener itu banget. gitu ya. Nah, itu kira-kira sampah apa aja sih yang kamu temuin di sana gitu? Ada banyak sampah sih, tapi mayoritasnya itu sampah plastik. Sampah plastik bekas jajan-jajanan, terus botol-botol minum, habis itu ada kertas-kertas biasalah yang promosi browser gitu. Tuh sih yang banyak, tapi sampah plastik itu paling banyak banget. Oke, memang karena kan apalagi ada es krim gitu kan. Ada jajanan. Banyak banget Ada jajanan di batagor CFD. gitu kan habis Banyak makan. banget yang Wah, jualan kan di sana. Gitu bener banget. Nah kalau setahu kamu nih, kamu tahu nggak sih apa mekanisme nih untuk pengelolaan sampah itu sendiri gimana baiknya? Sebenarnya mungkin bukan cuman aku gitu yang tahu. Secara umum itu ada 3 R. Pasti udah nggak Wah. asing dong sama yang Asing 3 banget. R. Aku nggak tahu sih, SD. aku nggak tahu ya. Nggak Orang tahu, nggak tahu aja ya. nggak tahu. Masa nggak pernah Nih aku SD kasih main? tahu ya. Eh. Sini aku kasih tahu. Jadi 3R itu ada reduce, reuse, dan recycle. Jadi itu ada mengurangi, menggunakan kembali, terus mendaur ulang sampah-sampah. Jadi kalau mengurangi itu mengarah ke pengurangan penggunaan barang-barang yang menghasilkan sampah sih. Kayak misalnya kalau kita mau minum tuh jangan langsung beli botolan plastik gitu. Lebih baik kita pakai botol minum pribadi yang bisa dicuci terus dipakai lagi gitu. Terus ada mendaur ulang itu. Nah kemarin ini menarik nih yang mendaur ulang tuh. Kita kan baru ini ya PDB Expo ya. Iya benar Nah banget. kebetulan di PDB Expo tuh ada temanku, mereka tuh projectnya mendaur ulang plastik. Jadi itu ada plastik kayak plastik permen sama plastik bungkusan kopi. Itu mereka daur ulang kayak lipat-lipat terus jadi tas, bisa dijual dong. Waduh keren banget. Jadi sampah itu nggak selalu merugikan, Iya. sampah itu bisa jadi sumber pendapatan juga asal kita mau berproses dan tahu cara kelolanya gitu. Oke. Terus juga kemarin juga sama-sama di PDB Expo ini. Emang banyak sih mahasiswa-mahasiswa itu yang punya ide-ide kreatif dan mengelola sampah. Terus juga sebelum dari proses reduce, reuse, dan recycle tuh gak lupa juga apa yang dilakuin sama Cia dan teman-teman collecting trash itu juga termasuk dari pengelolaan sampah. Dan ada hal yang sangat menarik lagi nih buat pengelolaan sampah.
itu juga ternyata bisa loh buat jadi sumber daya energi Oh listrik. ya? Iya. Wow, Di Surabaya keren sendiri banget. ada pembangkit energi listrik dari sampah itu. Wah, keren banget Keren kan. banget Jadi, sih. Banyak lah sebenarnya sampah ini bisa kita olah jadi bentuk-bentuk dan maupun juga hal-hal lain gitu yang lebih berguna. Ya, karena mengingat juga ya zaman tuh udah berkembang banget, teknologi juga udah maju gitu. Pasti ada banyak lah hal-hal yang bisa dilakuin untuk mengelola sampah ini. Cuman balik lagi ya ke kita, gimana cara kita ngelolanya. Terus gimana kita mau belajar untuk mengelola sampah itu juga penting banget sih. Balik lagi kesadaran diri. Inisiatif diri Inisiatif ya untuk kita mengelola gitu. sampah itu gimana. Awareness-nya. Betul. Bagus banget nih ngomong soal inisiatif diri. Ngomong-ngomong, kalian sebagai mahasiswa kalian ngamatin nggak sih kira-kira kepedulian teman-teman kalian tuh terhadap lingkungan dan juga pengelolaan sampah itu sejauh ini kayak gimana sih? Mungkin mahasiswa ini boleh nggak sih? Oke, kalau dari aku ya selama sepengamatan aku di kampus nih ya, Iya. itu aku rasa mahasiswa itu masih banyak yang belum aware sama kepedulian terhadap sampah itu gitu loh. Aku melihat di fakultasku itu masih banyak, kan di fakultasku ada galeri gitu ya. Jadi galeri itu bukan galeri pameran ya, tapi galeri buat tempat ngumpul-ngumpul duduk-duduk, gitu, buat ya, diskusi nongkrong. gitu. Nah itu tuh masih banyak banget sampah-sampah kayak misal puntung rokok, terus bungkus makanan, botol bekas, atau bahkan styrofoam gitu kan, yang memang berserakan di situ, dan itu banyak banget. Dan itu emang kayak aku sampai ngeliatnya kayak wow gitu, kayak gak bisa berkata-kata gitu loh. Kan padahal di situ tuh ada tempat sampah gitu loh, dan itu deket banget, jaraknya nggak nyampe 10 meter, itu 3 langkah udah nyampe. Dan tapi mereka nggak ada kesadaran gitu loh untuk jalan sedikit buang sampah di situ, dan itu kayak mengganggu banget buat orang yang mau pakai galeri itu. Padahal di tempatmu sendiri kan di tempat sampahnya itu udah difasilitasi, bahkan sampai ada pemilahan sampahnya juga kan, Betul, Mas? Sampah organik, sampah Iya. anorganik, dan juga sampah B3. Iya bener banget gitu. Nah tapi Cia, kalau kamu sendiri gimana kira-kira kamu ngamatin soal kepedulian teman-temanmu terhadap lingkungan ataupun juga mengenai pengelolaan sampah gitu? Kalau aku sendiri ya di FEB sendiri gitu, itu menurutku udah lumayan bagus sih, bukan lumayan bagus sih gitu kesadarannya untuk buang sampah pada tempatnya gitu. Karena mungkin terlebih area kantin ya, area kantin itu kan bisa dibilang masih di dalam lingkup fakultas, di dalam ruangan gitu. Jadi tuh bersih sih, terus karena didukung juga ada tempat sampah yang banyak gitu, dan sejauh ini juga sejauh mata memandang ya di area FEB tuh masih bersih-bersih aja gitu. Mungkin beda-beda ya emang ya Iya. Mas Iya. ya. Tapi kalian sendiri masing-masing kalian pada peduli kan sama Oh Peduli tentunya dong. peduli dong. Masa bawain tema ini gak peduli? Iya, Ya, sayang banget barangkali dong kan. podcast. Iya. Tapi kira-kira apa nih ya yang jadi penyebab teman-teman tuh kayak gitu? Melakukan tindakan-tindakan kayak gitu, menurut kalian apa sih? Kalau dari aku sendiri mungkin itu ya kesadaran diri, terus juga pergaulannya gitu. Mungkin dia bergaul sama teman-teman yang memang mereka buang sampah gitu, kayak mereka buang sampah di situ, oh ya udah ikutan aja, buang aja di situ, toh juga nggak apa-apa, toh juga ada tukang bersih-bersih gitu. Terlalu mengandalkan pekerja gitu. Jadi mereka nggak sadar bahwa sebenarnya kita nggak boleh gitu hanya mengandalkan orang-orang yang bekerja untuk bidang itu. Kita tuh harus benar-benar aware sama diri kita sendiri lah, bangkitin gimana kita bisa untuk handle sampah kita, gimana kita ngebuang sampah kita itu pada tempatnya gitu. Cuman ya sayang banget masih banyak orang-orang yang belum memiliki rasa awareness. Betul banget, apalagi mereka kalau kebanyakan itu kan kayak mereka menganggap bahwa oh udahlah biarin aja lah di sini gitu kan. Mereka nggak Iya. peduli akan kenyamanan orang lain juga gitu. Yang penting mereka pakai, udah selesai tinggalin gitu kan. Terus juga mungkin mereka juga bener banget tadi katanya mungkin teman-temannya ngelakuin buang sampah nih, nggak apa-apa temen gue juga buang sampah Iya. gitu kan, buang sampah sembarangan gitu kan, taruh sini aja lah gitu kan. Akhirnya mereka jadi ikut-ikutan gitu loh. Tapi sebenarnya gitu-gitu tuh ada loh regulasinya di setiap tempat pastinya kan. Ya, Tapi benar. mungkin juga penegakan regulasi itu sendiri yang kurang maksimal gitu. Bener banget. Kadang cuman
peraturan ditempel doang gitu kan. Tapi nggak Nggak, dilaksanain. peraturan tempel doang, kadang peraturannya dicoret-coret juga gitu kan. Kalau Banyak aku kayak sih gitu. enggak ya, penerapan hukum. Kalau saya juga tidak ya. Kalau saya saya nggak ngomong ya, saya nggak ngomong ya, saya nggak ngomong ya. Jangan-jangan, jangan-jangan, Jangan-jangan. Mas. Saya nggak sebut merek ya, nggak sebut Suspicious. merek, saya nggak sebut Jangan-jangan. merek gitu ya. Aman ya. Oke. Aman. Oke. Oke. Nah, itu Nyigon pembahasan kita di episode kali ini, banyak banget nih informasi baru yang tentunya akan membuka wawasan kita dan menambah kepedulian kita terhadap lingkungan, terutama persoalan sampah ini gitu. Mungkin sebelum kita akhiri nih, Cia boleh memberikan sedikit gak pesan kepada generasi muda nih, khususnya para mahasiswa terkait dengan pengelolaan sampah ini dan juga tentang lingkungan ini gitu. Oke, untuk teman-teman generasi muda sekarang, untuk mahasiswa dan semuanya lah ya gitu. Aku cuma mau pesan, ayo ditingkatin lagi rasa kesadaran dirinya untuk mengelola sampah masing-masing, untuk bisa buang sampah ke tempatnya. Itu mungkin hal yang simpel loh, cuman untuk buang sampah ke tempatnya, tapi ternyata masih banyak yang belum bisa lakuin itu gitu. Jadi bareng-bareng kita jaga lingkungan kita, bareng-bareng kita hidup di tempat yang sehat, yang bersih dan mata memandang juga enak gitu. Dan terakhir aku mau ngingetin nih buat Algoners dan juga banyak generasi-generasi lainnya, kalau kita semua itu punya tanggung jawab buat jaga lingkungan, buat punya kepedulian lingkungan, termasuk juga buat pengelolaan sampah ini sendiri. Dan sebenarnya banyak banget loh hal-hal lain yang bisa kita lakuin di luar dari mengenai pengelolaan sampah ini yang bisa buat ningkatin kebersihan lingkungan. Di luar apa yang udah kita Diskusikan hari ini. Sorry. Oke. Terakhir aku mau ngasih kata-kata baik nih. Apa tuh? So let's be agents of change and work together for environmental sustainability. Together we can achieve a greener, cleaner and sustainable world for a better future. Oke, Oke, keren banget nih ya kata-kata Sony. Aku juga mau kasih kata-kata nih. Apa tuh, Satu apa lagi, tuh? satu lagi nih pesan tadi sebelum ketinggalan nih. Apa nih, Cia? Jadi kita jangan berpatokan, jangan menunggu. Kita nggak perlu nunggu tindakan dari pemerintah, kita nggak perlu menunggu tindakan dari orang-orang di bidang itu, tapi lebih baik kita yang memulai gitu. Kita yang memulai, orang melihat, baru kita bisa jadi pedoman orang-orang itu untuk melaksanakannya. So kalau dari aku, handle your trash, protect the earth. Asik. Keren banget Keren ya tuh. banget ya. Aku jadi minder gak ngasih kata-kata apa-apa nih. Gak apa-apa. Oke. Mungkin terima kasih banyak Makasih Cia, banyak. udah Makasih Cia, banyak sudah ya. kesempatan ngasih informasi penting buat Penting teman-teman banget Algoners sih. dan juga Thank buat you. generasi muda lainnya gitu. betul banget. Mungkin kita akhiri. Saya Sony, Saya Mahes. Dan saya Alicia. kami pamit undur diri. See you in Another episode. and God God bless bless all. you. Bye. Bye.